waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittaqana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah ayat min ayah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Keragilan, Ibu Epon atau yang mewakili. Alhamdulillah Pak Budi dan Pak Sate sudah hadir di sini meluangkan waktu di tengah-tengah kita ini. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati staf desa, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita pada bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah berkat nikmat iman dan Islam, alhamdulillah pada siang ini kita masih mempercayai Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi. Di tengah-tengah kita semua karena sedang menjenguk atau mengantar Bapak Sekdes ini, rupanya lagi sakit, dan minta doa dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit Bapak Sekdes kita dan dapat beraktivitas seperti biasa. Perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, pada siang ini kita mengadakan musrembang. Musrembang ini adalah musyawarah daftar usulan pembangunan untuk tahun 2022 yang tidak bisa di-cover oleh dana desa. Makanya perlu kita musyawarahkan. Adapun daftar usulan pada tahun kemarin yang belum terrealisasi tahun 2021 kemarin, tahun 2020 kemarin, yang pertama adalah jalan beton itu sampai dengan Lubung Pasar. Jembatan Lewung Semut belum juga terrealisasi. Jalan Kampung Cekwali sampai Lewung Semut belum juga terrealisasi. Penerangan jalan umum dan normalisasi Kali Said. Itu musrembang atau daftar usulan yang diusulkan ke kabupaten tapi belum terrealisasi tahun kemarin. Dan tahun sekarang mari kita bareng-bareng bersama-sama memusyawarahkan atau menitik temukan apa yang harus kita musyawarahkan kembali, apa yang harus kita usulkan kembali ke kabupaten. Apakah usulnya akan tetap itu aja, apakah apa dirombak, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Ketua BPD atau perwakilan dari kecamatan. Semoga saling gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu dari Kecamatan Keragilan kepada Ibu Camat atau yang mewakili Bapak Budi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Desa Jeruk Nipis dan hal yang akan mewakili. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Jeruk Nipis beserta anggotanya. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW beserta perangkat desa. Sebelumnya kami mohon maaf dari kecamatan karena kami datang terlambat. Kemudian Ibu Camat sendiri yang sedianya hadir hari ini, kebetulan beliau sedang ada halangan, masih menunggu hasil swab dari kebetulan karena tempat kerja suaminya beliau di Polsek Cirwas ada yang kena COVID-19, 4 orang di situ.
Jadi beliau mungkin titip pesan kepada kami tim, karena sebenarnya begini, kita tim ini datang hanya untuk memantau, bukan kita ikut terlibat di dalam kegiatan ini, di kegiatan musrembang. Karena musyawarah ini kan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi tidak ada narasumber di situ, tidak ada materi-materi yang kita sampaikan di sini. Yang ada adalah masukan dari masyarakat, tokoh masyarakat, RT, RW yang ditampung oleh desa, yang memang sebagian, kita bicara desa ini sebagian memang sudah tercover semua di dana desa. Yang tidak tercover ini kegiatan di luar, maksudnya gini, di luar kewenangan desanya, baik itu berupa jalan misalnya, mayoritas sih fisik memang. Kalau kita bicara kegiatan, hampir semua kegiatan di desa ini kan tercover semua oleh dana desa. Mungkin ada sebagian yang diperlukan juga ya, untuk dari desa ini, bahwa desa ini tidak bisa melaksanakan ini dikarenakan misalnya kekurangan biaya lah, keterbatasan biaya desa, tapi yang memang benar-benar ada induknya di atasnya, misal bidang pendidikan atau misalnya mungkin pertanian. Karena pertanian sendiri di sini kita banyak jeruk nipis banyak wilayah pertanian. Misal kita bicara ada bantuan-bantuan dari dinas pertanian. Itu misalnya kita bisa minta bantuan mesin diesel atau apa, itu juga bisa masuk ya ke musrembang di sini. Jadi bukan hanya, karena saya lihat karena prioritas itu masuk jalan lagi sih sebenarnya. Karena memang prioritas ya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Tapi kan kita juga jangan hanya fokus ke sana. Kita peningkatan SDM juga perlu. Ini merupakan fokus nasional di sini. Bahwa peningkatan SDM, lalu kemudian peningkatan fasilitas-fasilitas lain yang memang bukan desa tidak bisa menyediakan, tapi karena keterbatasan anggaran biaya desa, maka ini mungkin bisa diajukanlah ke pihak kabupaten. Intinya sih itu untuk musrembang desa ini. Karena untuk anggaran desa kan ada di musyawarah desa nantinya. Tapi untuk musrembang desa ini merupakan dasar sebenarnya, dasar untuk penyusunan. Karena kebetulan sekarang bupatinya baru tahun 2021 itu nanti dilantik bulan Februari. Bupati sendiri ini sama aja menyusun RPJM Des, RPJM bukan RPJM Des. Jadi untuk RPJM sendiri kan ini masukan dari bawah. Mulainya dari mana? Ya dari sini. RPJM desa, musrembang desa. Jadi ketika pihak kabupaten akan menyusun RPJM untuk 5 tahun ke depan, dasarnya adalah dari sini. Jadi kenapa ini juga penting? Nah, musrembang desa ini mungkin banyak yang berpikir bahwa kita sudah ngusulin dari kapan, jalan ini sudah kita usulkan beberapa tahun yang lalu, tapi kok sampai sekarang belum dibangun. Rata-rata pesimis desa itu. Karena sebenarnya gini, kita bicara kabupaten punya RPJM, kabupaten sendiri tidak boleh membangun apabila itu tidak ada dalam rencana pembangunan jangka menengahnya. Sama juga seperti desa. Ketika itu tidak tercover di RPJM desnya, maka desa tidak boleh menganggarkan itu. Jadi kebetulan, mari kita sama-sama nih bahas bahwa memang untuk kedepannya jeruk nipis ini apa sih yang diperlukan, apa yang bukan benar-benar kewenangan desa yang memang jadi prioritas untuk diajukan ke kabupaten ini untuk dinaikkan di tingkat musrembang kecamatan, untuk nantinya kita naikkan ke musrembang tingkat kabupaten. Dan mudah-mudahan, karena sebenarnya bupatinya masih sama dan terkait prioritas fisik ya masih tetap bupati ini memang senang ke fisik ya, dan mudah-mudahan tercover nantinya. Bahwa yang sebelumnya mungkin jalan ini ya jangan masuk ke
Ini katanya jalan kabupaten. Yang dari Petung sampai Pulau, Pak. Dari Petung sampai Pulau. Ya. Yang mudah-mudahan nanti masuk ke RPJM ini. Karena sebenarnya kalau sudah masuk ke RPJM nanti ke RKP-nya, nanti di breakdown ke APBD-nya sama aja sebenarnya kayak desa. Jadi jangan pesimis karena kita mah nggak pernah didengar nih. Ini kan Bupati juga sama. Bupati juga terkait prioritas beliau kabupaten ini, bahwa pentingnya anggaran ini ada prioritas masing-masing lah. Kita bicara sama desa, sama kecamatan juga sama. Ada prioritas yang memang harus kita laksanakan awal. Bahkan kita sekarang kan terkait COVID-19, jadi kita harus memaklumi karena ini tingkatnya bukan lagi tingkat nasional tapi tingkat internasional, semuanya juga sama terkait COVID ini, bahwa semua anggaran terfokus ke sana. Pusat pun sama, berdasarkan berita yang ada bahwa fokus pemerintah di 2021 adalah untuk vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi alhamdulillahnya untuk dana desanya tidak dikurangi, bahkan mungkin ditambah untuk beberapa desa dengan kinerja yang bagus. Pada tahun 2020 kita bicara kinerja dalam penyerapan anggarannya cukup bagus. Alhamdulillah Jeruk Nipis juga dapat tambahan alokasi kinerja. Jadi oleh karena itu dari Musrembangdes ini mudah-mudahan bapak-bapak atau ibu-ibu tidak pesimis lah, karena kita dengarnya yaitu pesimis dari pihak desa bahwa ini melaksanakan Musrembangdes setiap tahun gitu-gitu aja, ke cover enggak, buang-buang energi. Ya sebenarnya kalau mungkin karena sudah berkecimpung bapak-bapak ibu di pemerintahan, jadi tahu sebenarnya bahwa alurnya itu seperti itu. Mungkin itu dulu dari kami, dari pihak kecamatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas penyampaiannya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari PD Desa Jeruk Nipis kepada Bapak Asboi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kurang hormati pemerintah Desa Jeruk Nipis dan hormati perwakilan dari Bapak Kepala Desa. Mungkin beliau Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir dikarenakan menjenguk Bapak Sekdes. Jadi kita semua minta doa supaya Bapak Sekdes kita Desa Jeruk Nipis tidak terjadi apa-apa, sehat seperti biasa. Dan yang kurang hormati dari pihak kecamatan, dan yang kurang hormati Ketua BPD Desa Jeruk Nipis, dan yang kurang hormati Ketua LPM Desa Jeruk Nipis, dan yang kurang hormati Ketua Karang Taruna Desa Jeruk Nipis, dan yang kurang hormati Ketua RT RW Desa Jeruk Nipis, dan tidak ketinggalan yang kurang hormati para tokoh masyarakat Desa Jeruk Nipis. Puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbi yang selalu senantiasa berikan rahmat untuk kita semua, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Desa Jeruk Nipis dalam acara Musrembang tahun perencanaan 2022. Salawat dan salam adalah kita junjungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pula mewakili sebagai pendamping desa ya, mungkin Bapak Ujang beserta rekan tidak bisa hadir dikarenakan mungkin ada halangan yang tidak bisa sempat hadir. Ya pula sebagai mewakili pendamping lokal desa mewakili. Ya semata-mata benar apa yang dikatakan Bapak Safik, kami dari pendamping desa dan pemerintahan kecamatan cuma memantau perkembangan musyawarah di desa. Jadi kewenangan tetap kita limpahkan ke desa dan tribut masyarakatnya, aspirasi apa yang akan diajukan. Sepintas saya baca dari Bapak Imam, tadi katanya pengajuannya kemarin belum ada realisasi, emang betul.
mungkin dari pihak kabupaten belum ada realisasi dikarenakan mungkin ada dampak COVID-19 jadi terkendala proses, tapi insyaallah di tahun 2021 ini saya juga sekitar mendapat info untuk pembangunan jalan betul Blok 10 sampai Pulau itu udah tercover di tahun 2021. Cuman pelaksanaan kita belum tahu pasti tanggal dan bulannya. Mudah-mudahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jeruk Nipis beserta staf, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kesra, dan yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Keragilan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi beserta rekan-rekan, dan yang saya hormati para ketua LPM, ketua Karang Taruna, dan juga yang saya hormati bapak-bapak ketua RT, ketua RW Desa Jeruk Nipis, dan tak lupa kepada para tokoh masyarakat Desa Jeruk Nipis yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama dan yang juga paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang menjelang sore ini Allah telah berikan nikmat kepada kita semua, di antaranya ya adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kami bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka Musrembang Des tahun 2021 untuk anggaran 2022. Mudah-mudahan acara Musrembang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya melangkah atau memadu acara ini, saya mohon kepada Bapak hadirin semua yang hadir, karena Bapak Lurah pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang ada halangan, yaitu apa yang saya sampaikan bahwa Bapak Sekdes kita, Bapak Safrudin, karena ada sakit, jadi di rumah sakit. Mudah-mudahan Bapak Sekdes lekas sembuh dan sebiasanya ya biar kerja seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Dan juga perlu kita sampaikan bahwa rekan kita Bapak Ketua RT 0360 Sumut, yaitu Bapak Tarbidi, tidak bisa hadir karena beliau orang tuanya, ibunya meninggal dunia pada saat ini. Mudah-mudahan diberi kesabaran Bapak Ketua RT Tarbidi dan juga yang almarhumah amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu Bidan dari Ibu Desa juga saya hormati bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau bisa mengusulkan dari kesehatan ya. Baik hadirin yang saya hormati, apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Desa atau Kepala Desa, dalam ini diwakili oleh Bapak Imam, yaitu mengenai usulan yang telah diusulkan pada tahun 2019 sudah ada nih Pak. Yang telah dibacakan ini sudah ada usulan tahun 2019, sejak tahun 2019. Alhamdulillah sampai saat puniki dereng wonten sios pun sing direalisasi. Dereng wonten sios pun sing lima diusulaken iki dereng wonten realisasine. Ya. Dados kula serahkan mari kepada bapak-bapak dan para ibu-ibu, apakah perlu diganti atau dilanjutkan yang 5 jenis yang diusulkan sejak tahun 2019 ini Pak.
Tapi alhamdulillah untuk jalan Betung sampai Luwung Pasar ini udah ada kabarnya lah, mudah-mudahan di bulan Februari Maret ada realisasinya gitu, ada kabar udah alhamdulillah. Namun yang 4 ini belum ada kabarnya Pak. Yang 4 ini belum ada kabarnya kapan. Tapi usulan sudah sejak tahun 2019 ini Pak. Ya mungkin keadaannya apa yang disampaikan tadi karena ada COVID ini mungkin halangannya sehingga pembangunan dari kabupaten itu tidak terrealisasi semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Budi, jangan pesimis ya, jangan lemes lah, jangan putus asa ya, terus saja. Mudah-mudahan ini ya, si usulkan ini mudah-mudahan untuk tahun ini walaupun tidak semua direalisasi ya 2, 3, 4 direalisasi gitu tuh ya. Makanya tetap saya mohonkan kepada hadirin yang hadir di tengah-tengah kita semuanya, kalau memang perlu diganti yang 5 ini, terutama pertama ini mohon perhatiannya bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama jalan Betung ya, jalan Betung sampai Luwung Pasar. Itu ini adalah yang sudah ada kabarnya Pak Bu ya, sudah ada kabarnya, mudah-mudahan di bulan-bulan ini ada realisasinya. Kenapa? Pada waktu acara, kalau tidak salah acara kunjungan Ramadan tuh Pak Min ya, di Luwung Semut, di Masjid Luwung Semut itu menyampaikan Ibu Bupati langsung, insya Allah itu akan dibangun di tahun 2020 ini. Akhirnya tidak ya, akhirnya tidak direalisasi. Mudah-mudahan 2001 ini untuk jalan Betung sampai Luwung Pasar terrealisasi. Itu ada kabarnya sudah. Yang pertama. Yang kedua, jembatan Kampung Semut ya, diletak di RT 03 RW 1 Luwung Semut ya, ini belum ada kabarnya. Yang ketiga, jalan Kampung Cikawali sampai Kampung Luwung Semut, jalan irigasi Pak, jalan Gili, jelas Pak ya, Cikawali sampai Luwung Semut, jalan Cikawali mentok, jalan irigasi Pak, irigasi ya. Setelah sambut mancing usulan tahun 2019. Juga penerangan jalan umum PGU itu termasuk ya tahun yang kemarin juga belum hasil. Terus normalisasi Kali Cisaid. Nih normalisasi Kali Cisaid dari mungkin dari perbatasan Sentul atau dari Sentul sampai Mundu ya, Cikopcah sampai Cikopcah itu normalisasi Kali Cisaid. Itu usulan tahun kemarin, bahkan udah 2 tahun, namun belum ada realisasi. Dan sekarang saya sampaikan kepada Bapak semuanya, apakah perlu diganti atau itu saja yang 5 ini. Saya minta usulannya dari Bapak dan para ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Itu mungkin silakan untuk usulan atau perlu ya, yang kalau yang cukup 5 ini saja, berarti tinggal menetapkan untuk diusulkan ke kabupaten. Ini Ibu Bapak, ini yang tidak bisa di cover oleh dana desa Pak. Ini tanggung jawabnya adalah kabupaten, bukan desa ya. Ingat nih, bukan desa, bukan dede ya, bukan dana desa yang bisa, tapi dari kabupaten. Ya silakan, mohon ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada usulan, apakah perlu saya minta bantuan jawaban, apakah perlu diganti atau tidak yang dimau ini. Saya mohon suara bapak-bapak semua yang hadir di ruangan ini. Oke, silakan. Ya mungkin kita tampung hanya 5, tapi sebetulnya nanti untuk usulan kan dari Musrembang Des ini masuk ke aplikasi sistem informasi pemerintah desa. Ini nanti yang entry justru orang desa sendiri. Jadi kita jangan terbatas hanya dengan usulan 5 ini.
Karena ini nanti kebetulan ada pelatihannya besok. Saya kurang tahu nih, apakah ini kasih banknya nggak ada. Apakah yang dilatih cuma operator kecamatan, yang justru ini dilatihnya untuk entry SIPD desa. Karena di situ juga diminta untuk fotokopi KTP kepala desa besok itu. Itu untuk password dan ID nanti ketika masuk ke aplikasi tersebut. Jadi sebenarnya ini karena memang kami masih mengacu ke sistem yang lama bahwa ya ini jadi prioritas dulu deh 5. Tapi sebenarnya bukan 5, tapi sebanyak-banyaknya yang memang bukan kewenangan desa. Di situ masukin. Nanti yang memasukkan itu mungkin di desa kaur perencanaan nanti, insya Allah. Nanti dilatih kaur perencanaannya untuk entry aplikasi sistem informasi pemerintahan desa nantinya. Kebetulan besok ada pelatihan, saya kurang tahu apakah diundang juga orang desanya atau hanya orang kecamatan. Nanti kecamatan yang melatih orang desanya. Tapi yang pasti besok untuk aplikasi tersebut untuk password dan ID-nya nanti diberikan. Saya dari kecamatan sudah minta belum untuk fotokopi KTP kepala desa? Belum ya, belum disampaikan. Justru besok harus dibawa. Nah, terkait usulan-usulan nanti itu dimasukkannya ke sana. Kalau kemarin itu di Simpral. Nah, Simpral desa sekarang nama aplikasinya adalah SIPD. Jadi sebenarnya bukan kita yang masukin, tapi orang-orang desa nantinya. Jadi tolong jangan hanya terpaku ke yang 5 ini sebenarnya. Mungkin 5 ini yang kita bawa nanti, kita sampaikan. Tapi tetap nanti yang entry-nya juga orang desa. Jadi jangan sampai hanya 5 saja. Lalu kemudian terkait posyandu tadi yang dibahas, posyandu ini kan kewenangan desa masuknya. Kalau kita bicara tidak ada lahan, desa beli lahan. Boleh menggunakan anggaran BHPRD. Mungkin posyandu ini kan luasnya hanya mungkin 4x5 lah. Itu kan bisa beli atau mungkin ada dari warga yang bisa menghibahkan sebagian tanahnya. Nah, itu dibangunlah oleh dana desa. Jadi jangan sampai kalau yang menurut desa ini urgent, penting, jangan sampai menunggu yang nggak pasti, menunggu dibangun kabupaten, menunggu apalah, menunggu dana hibah dan lain-lain. Saya kira kalau itu penting dan posyandu ini penting. Kenapa? Pentingnya salah satunya gini, untuk penekanan angka stunting ataupun gizi buruk. Tempatnya di mana? Di posyandu kan nantinya. Wah, mungkin ada sosialisasi apa, kalau ibu-ibu bidan nggak ada tempat kan, atau ibu-ibu kader nggak ada tempat untuk sosialisasi, masih apa, tempatnya masih numpang lah istilahnya. Kenapa enggak desa menganggarkan itu? Itu kan memang masuknya kewenangan desa, bukan kewenangan kabupaten. Kalau membangun puskesmas, ya kewenangan kabupaten. Dan saya dengar juga insya Allah kalaupun nanti puskesmas jadi dipindah karena rumah sakit ya, peradilan itu punya rumah sakit tipe C kalau nggak salah atau tipe D. Puskesmas kemungkinan besar kan jatuhnya ke jeruk tipis nantinya. Mudah-mudahan lah. Ya kita kan ya kalau bicara itu barulah itu kewenangan kabupaten. Tapi sekarang seperti apa mungkin pustu kan sekarang udah nggak ada ya. Tapi boleh itu kalau misalnya memang mau dianggarkan menggunakan dana desa, silakan. Desa itu yang nggak boleh membangun kantor pemerintah desa oleh pihak kabupaten. Tapi misalnya mau ngebangun pustu di sini, silakan. Itu justru untuk insentif kader pun kan bisa, insentif kader ataupun insentif nanti bidannya boleh dari desa. Itu. Jadi dalam musrembang desa ini tolong diprioritaskan yang memang bukan dari kewenangan desa. Lalu kemudian tadi sudah saya sampaikan juga terkait mungkin pembangunan fisik ini memang masih jadi prioritas Ibu Bupati.
di kepemimpinan 2021 itu sampai tanggal 2024 ya, 3 tahun atau 4 tahun berjalan, ini masih jadi prioritas beliau. Dan jalan-jalan yang memang sudah terdata milik kabupaten atau kewenangan kabupaten, insya Allah itu pasti dibangun, entah tahun ini, tahun depan. Yang pasti Ibu Bupati ini pasti ngebangun itu tanpa melihat dulu masukan yang baru-baru, karena saya baca di media pun katanya hanya tinggal 44 km ya, entah benar atau enggak. Kalau 44 km harusnya termasuk juga jalan ini. 4%, Pak. Hah? 44 km saya baca. Kalau misalnya hanya 44 km kewenangan kabupaten, berarti mungkin kebangun sampai 2022 juga. Kalau kita pun sama kecamatan stadion ini insya Allah dibangun tahun ini yang di Udara Andir. Kita kecamatan juga untuk renov kecamatan tahun ini. Ini mudah-mudahan untuk jalan-jalan pun yang memang favoritnya Bupati lah, kita Bupati ini tiap tahunnya ada aja yang dibangun dan sudah ratusan kilo memang. Kadang desa juga agak saru antara kewenangan kabupaten ataupun kewenangan provinsi. Kadang yang memang kata orang desa ini harusnya dibangun dan ternyata dicek itu kewenangan provinsi. Kabupaten pun tidak bisa apa-apa karena itu kewenangan provinsi atau mungkin kewenangan pusat, ada tanggul-tanggul apa atau mungkin jalan sekitar tanggul itu jadinya kewenangan pusat. Itu pun ya sama, baik kabupaten atau provinsi nggak bisa ngebangun. Meskipun kita punya bupati, kita punya gubernur, senang ngebangun sebenarnya. Cuman nggak ada yang bisa dibangun, istilahnya kemarin tuh. Karena informasinya yaitu tinggal 44 km, mudah-mudahan sih benar. Kalau memang benar cuma segitu, ya mudah-mudahan terbangun juga di sini. Ya mungkin itu aja dari tanggapan dari kami. Dan ada yang mau nambah? Dari Ibu Bidan. Sudah jelas suaranya kenceng ya Pak. Makasih Pak udah diberikan kesempatan. Cuma ingin bertanya aja, bagaimana kan untuk nanti kegiatan kita harus ada pelatihan kader ya Pak ya? Ya. Kegiatan pelatihan kader dilakukan 1 tahun 2 kali. Kemudian ada kegiatan lagi SMD dan FMD, itu kegiatannya 1 tahun 2 kali ya Pak ya? Satu tahun 1 kali. Nah, di sini apakah kita bisa menganggarkan untuk kegiatan seperti itu atau bagaimana gitu, di acara musyawarah desa atau bagaimana nih Pak? Terus untuk PMT ya Pak ya, PMT Posyandu mohon dilanjutkan lagi. Minta setiap bulan ada. Terus untuk kegiatan stunting ya Pak ya, mungkin stunting kita di desa Jeruk Nipis kan masih ada ya Pak ya. Nanti kita lokus ya tahun 2021 ini lokus. Mudah-mudahan kita bisa memberikan juga dari kegiatan stunting ya Pak. Ya, teknisnya gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semua sudah diundang, kami dari tim kesehatan dan ini dengan Ibu Vivi, Bidan Desa dan saya 5 petugas gizi yang kebetulan kami berdua bersinergi dalam kegiatan kesehatan untuk pembinaan di Desa Jeruk Nipis. Alhamdulillah Bapak yang tahun kemarin itu 2020 untuk kegiatan posyandu dan stunting di Jeruk Nipis kan sudah berjalan. Mungkin ini untuk konfirmasi dan melanjutkan tadi yang dari Bu Bidan yang mungkin nanti di tahun 2021 dan 2022 mungkin nanti untuk kegiatan stunting bisa dilanjut gitu ya Bu, karena sesuai dengan instruksi dari Dinkes juga bahwa Kecamatan Keradilan akan menjadi lokasi khusus stunting. Jadi penanganan stunting di beberapa desa. Jadi termasuk di 6 desa wilayah kerja Kecamatan Keradilan. Itu salah satunya Keradilan, Undarandir, Tegalmaja. Jadi mungkin dari tim kesehatan izin konfirmasi gitu untuk kegiatan yang sudah berjalan, mungkin di
tahun selanjutnya dan tahun ini bisa terus terlaksana supaya tetap penanganan intervensi dari kesehatan tetap bisa untuk pengembangan di desa dan tipis. Kurang lebih itu Bapak Ibu, terima kasih dari Ibu Vivi. Mungkin dari tim kesehatan oke Ibu ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah diajak untuk berdiskusi dan sudah diajak untuk diberikan kesempatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bidan dan rekan-rekannya yang memberikan, ini adalah di bidang kesehatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu memberi kesehatan kepada masyarakat kita semua, dan juga supaya anak kita sehat walafiat ya Bu ya, sehingga alhamdulillah tiap bulannya rutin. Ini adalah kebanggaan untuk pedesaan kita. Dan untuk lebih jelasnya mungkin ini saya persilakan untuk Kang Tisna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih menyikapi usulan dari kesehatan ya, Ibu Titin. Kemarin sempat saya berkoordinasi untuk mengenai di bidang kesehatan dan untuk perencanaan kemarin Bu ya. Alhamdulillah di RKP saya sudah tuangkan, dan di APBDes kemarin usulan dari bidan desa tentang kesehatan, stunting dan PMT Bu ya. Alhamdulillah dari usulan-usulan ibu itu 95% saya realisasi semua Bu. Saya tuangkan ke APBDes. Jadi masih jadi prioritas kami untuk penanganan kesehatan, terutama stunting Bu. Terutama stunting, PMT juga masih terus berjalan, dan kegiatan MMD, SMD itu tetap nanti kita akan laksanakan Bu. Untuk waktunya mungkin Ibu bisa berkoordinasi dengan Ibu Lurah ya Bu ya. Nanti kapan mau dilaksanakan MMD-nya, nanti tinggal berkonfirmasi saja ke kita. Insya Allah nanti kita memfasilitasi. Mungkin itu Bu, sekian, terima kasih. Jelas Bu ya? Ya, makasih. Yang lainnya, silakan, ada usulan. Satu lagi nih, posyandu nggak bisa dikabur oleh desa, jalan juga Pak RT itu nggak bisa, itu adalah wewenang desa. Termasuk juga nggak bisa. Termasuk ada itu tempat sampah juga termasuk. Kayaknya Masuk ke stunting gitu Pak. maksudnya stunting, masuk stunting artinya Bu. Simpel itu dana desa juga. Sama itu. Dana desa juga masuk cover semua itu. Iya. Yang lain yang kira-kira, mudah-mudahan pikirnya kan orang banyak yang udah berpikir lah. Atau cukup perempatan ini Pak? Terima kasih atas usulannya Bapak-bapak dan hadirin semua. Mudah-mudahan untuk tahun ini, untuk tahun 2022, apa sih yang diusulkan ini mudah-mudahan terrealisasi. Ya, walaupun tidak semua ya, mudah-mudahan 50% dan terrealisasi 2-3 ya. Mudah-mudahan realisasi, amin ya robbal alamin. Demikian saya mohon maaf sebagai pemandu acara pada usulan Kang Emu Musrembangdes Desa Jeruk Tipis tahun 2021. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa dan penutup doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Gunawan. Pada beliau waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil akhirin wa barik wa sallim
ورب ربنا وصل سيدنا محمد أجمعين آمين 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 الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا معين حمدا وارث مجيدا يا ربنا لك الحمد كما علمت سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا صلاة عظيم من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيعات وترفعنا بها درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع خير سبيل الحياة وبعد الممات وتغفر لنا المؤمنين عنه وارحمنا واغفر لهم واعف عنهم اللهم نسألك سلامة في النوافذ في الجسد وزيادة وبركة في الرزق وتوبة القبول مرحمة من ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا في استقامة وازمة برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه أجمعين بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 دعوة الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas pembawaannya. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum berakhir, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.